kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan pertama kuliah Ulumul Quran yang saya pada saat atau dalam kesempatan kali ini diamanahkan sebagai pengampu mata kuliah ini. Dan sebetulnya mata kuliah Ulumul Quran merupakan mata kuliah yang sangat luas cakupannya, sehingga sejak awal saya diberikan amanah sudah saya sampaikan bahwa materi utamanya adalah sebatas pengantar. Jadi apa yang akan kita selenggarakan selama beberapa pertemuan ke depan, selama 1 semester nanti, ini sifatnya berupa pengantar, muqaddimah, pintu gerbang. Karena cakupan yang begitu luas dari mata kuliah Ulumul Quran itu sendiri. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, karena ini merupakan pertemuan pertama, maka alangkah lebih baiknya kita ada sedikit perkenalan terlebih dahulu dari kami pribadi. Nama lengkap, nama lahir Raden Laili Al-Fadli. Ini barangkali ada yang belum mengenal ya. Raden Laili Al-Fadli itu nama lahir, nama resmi KTP. Cuma Radennya disingkat kalau di KTP RD. Kemudian biasa dipanggil, teman-teman biasa manggil Fadli. Seperti itu. Cuma kalau di keluarga waktu kecil dulu itu dipanggil Deden ya, dari Raden. Saya lahir di Subang. Ada yang dari Subang nggak? Jawa Barat. Saya lahir di Subang 4 Januari 1987. 1487. Bertepatan dengan 14 Rabiul Awal kalau tidak khilaf. 1407. Jadi kalau hitungan Hijriyah ini sudah 40 tahun lebih. Kalau hitungan Masehi belum 40 tahun. Ya begitu ya. Kemudian untuk pendidikan SD, SMP, SMA di Subang, kuliah di beberapa tempat, yang mendapatkan S1 itu di STAI Sabili, Bandung. Sebelumnya juga pernah berkuliah di Ma'had Al-Imarat. Di situ salah satu pendidikan agama formal yang kami ikuti, Ma'had Al-Imarat Bandung. Ma'had Al-Imarat itu yayasan AMCF, ya kalau belum tahu. Yayasan AMCF itu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat sampai ujung timur ada itu, AMCF. Cuma beda-beda namanya. Kemudian aktivitas belajar di luar pendidikan formal, walhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kami belajar kepada beberapa majelis ta'lim, juga bertalaqi, bermulazamah kepada para masyayikh. Kalau dalam bidang Al-Quran, kami pernah bertalaqi dengan Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Jazairi, kemudian juga Asy-Syaikh Mahmud Zarenah Al-Misri, kemudian juga pernah bertalaqi dengan Asy-Syaikh Bahauddin Sulaiman Rasad Al-Misri. Kemudian dalam bidang hadis, walhamdulillah kami menghatamkan beberapa kitab hadis dengan atau kepada Asy-Syaikh Hamid Akram Al-Bukhari. Itu dulu kami menghatamkan kitab hadis Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Tirmidzi. Kemudian juga pernah mengikuti beberapa daurah hadis bersama ajengan Muhammad Qudsi Garut. Juga dengan beliau menghatamkan beberapa kitab akidah, fikih, dan usul fikih. Dan juga beberapa tempat yang lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu demi satu. Termasuk juga kami bertalaqi kepada Ustadzuna Muhammad Al-Farabi dan beberapa kali mengikuti kelas beliau, baik dalam ilmu tajwid, qiraat, ataupun ulumul Quran. Demikian, dan hari ini diberikan amanah sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ulumul Quran, sekaligus sebetulnya
sebetulnya saya juga tercatat ya sebagai mahasiswa S2 di Dar Al-Faqih Institute ini. Seperti itu. Yang di sini yang hadir ini S1, S2 atau S1 saja? Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa ngomong ya? Diketik deh kalau gitu diketik. Campur. Oh, campur berarti ya. Ini Afan kalau misalnya S1, ada yang campur. Oh, campur berarti. S2-nya juga berarti ya. Ada S2 juga. Baik. Karena mungkin ini sifatnya ada yang S1, ada yang S2, berarti untuk yang S2 ngikut ke yang S1 ya dari sisi dasarnya. Maksudnya begini. Ketika kita mempelajari sebuah ilmu atau pengetahuan, itu kan ada level yang harus dilalui. Maka bisa jadi bagi mahasiswa S2 ini materi-materi yang bisa jadi, wah ini udah dipelajari dulu waktu S1. Seperti itu ya. Sehingga kami mohon kesediaannya, kelegowoannya begitu. Untuk tetap menyimak materi, walaupun sangat mungkin materi ini sebagian besarnya adalah pengulangan materi yang pernah didapatkan di mata kuliah Ulumul Quran, atau mungkin kalau tapi kalau jurusannya jurusan PAI kayaknya jarang ya dapat mata kuliah Ulumul Quran secara khusus, terutama yang kuliahnya S1-nya di Ulumul Quran dan studi tafsir. Nah, ini akan banyak sekali pengulangan, sangat mungkin seperti itu. Dan bisa jadi juga teman-teman yang S1 bisa jadi juga pernah mengikuti kajian atau daurah atau bertalaki kitab-kitab Ulumul Quran, sehingga pengetahuannya bisa jadi melampaui pengetahuan kami sebagai dosen, dan itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada hal-hal yang memang butuh ditinjau ulang, maka kami akan menerima masukan, berbagai masukan tersebut, dan kita bisa mendiskusikannya. Karena kita di sini bukan lagi siswa tapi mahasiswa, bukan lagi santri tapi mahasantri. Sehingga harapannya nanti ke depannya perkuliahan ini tidak hanya satu arah. Begitu ya, tidak hanya satu arah. Cuma memang ada amanah dari Gus Agung bahwa selain memang ada penyampaian materi, harapannya juga katanya tidak perlu tergesa-gesa. Jadi harapannya bisa mendalam. Oleh karena itu, ini juga yang membuat kami belum bisa menyerahkan setiap pertemuan itu tema apa yang akan dibahas. Karena bisa jadi satu pertemuan, satu fasal selesai. Bisa jadi juga satu tema, satu fasal, satu pertemuan itu belum selesai. Karena amanah dari pihak institusi bukan sekedar menyampaikan materi, tapi benar-benar bisa diperdalam. Begitu. Ini semuanya sudah lengkap hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada absen kayak gitu atau enggak? Atau langsung saja? Tidak ada absen? Oh, enggak ada absensi. Baik ya. Bisa simak rekod. Yang tidak bisa hadir secara langsung bisa disimak melalui rekaman. Ya. Baik. Sebenarnya tadinya pengen kenalan satu-satu juga kayaknya, tapi terlalu banyak ya. Tapi mudah-mudahan di sini saya bisa, lain kali mungkin ini yang masih nama-namanya belum nama asli, seperti misalnya Zoom user begitu ya. Terus apa lagi nih? Ada nama apa lagi nih? Nama Honor, BRC, NX1, ini ya hendaknya diubah menjadi nama asli supaya saya juga bisa berinteraksi begitu ya. Bisa kan ya cara ngubah nama di Zoom? Bisa insya Allah. Baik, jadi walaupun tidak dikenalkan secara langsung oleh masing-masing, tapi setidaknya saya bisa tahu siapa saja yang hadir di sini nama-namanya. Begitu. Sebagian nama mungkin nama yang familiar, nama yang tidak asing karena sering atau beberapa kali menghadiri majelis kami, sebagian lagi sepertinya memang baru. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
Seperti itu perkenalan dari saya, dan insya Allah kita akan masuk langsung saja ya ke pembelajaran. Pengantar Ulumul Quran, sesi yang pertama kita akan bahas mabadi Ulumil Quran. Mabadi berasal dari kata mabda. Mabadi berasal dari kata mabda. Mabda secara bahasa bermakna prinsip atau landasan. Prinsip atau landasan. Jadi mabadi itu bermakna mabda, prinsip-prinsip atau landasan-landasan. Landasan-landasan apa? Landasan-landasan dalam ilmu ulumil Quran, itu yang dibahas. Karena para ulama mengatakan inna mabadi kulli fanin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafah. Itu kata para ulama. Ini diambil dari Hasyiah Ibnu Sabban dalam syarah Alfiyah Ibni Malik. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin, bahwa sesungguhnya mabda'nya setiap cabang ilmu asyarah, ada 10. Cabang setiap ilmu pengetahuan itu bukan cabang. Mabda' atau prinsip dari setiap cabang ilmu pengetahuan itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Yang pertama adalah definisinya, definisi dari cabang ilmu tersebut. Kemudian mawdu', objek bahasannya. Kemudian thamrah. Thamrah itu buah atau manfaat faidah mempelajarinya. Kemudian wafadluhu wa nisbatun wal wadi. Wafadl, fadl itu keutamaan dari sisi syariat. Wa nisbatun, korelasi dengan cabang ilmu yang lain. Wal wadi', wadi adalah peletak dasar keilmuan. Orang yang pertama kali menulis literatur utama dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut. Wal wadi, wal ismul istimdadi hukmu syari'. Kemudian lism, nama yang dikenal dari ilmu tersebut. Listimdad, sandaran yang dijadikan acuan dalam bidang ilmu tersebut. Acuan ilmiahnya apa dalam bidang ilmu tersebut? Listimdadu hukmu syari'. Yang kesembilan adalah hukmu syari'. Hukum dari sudut pandang syariat. Hukum fikihnya apa? Mempelajari dan mengajarkan ilmu ini. Masailun, dan yang terakhir adalah fasal-fasalnya. Permasalahan apa saja yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Wa man daral jami'a haza syarafa, dan siapa saja yang memahami, menguasai 10 prinsip ini, haza syarafa, insyaallah akan mendapatkan, akan meraih kemuliaan. Maksudnya akan mudah dalam mempelajari ilmu tersebut. Jadi ada 10 mabda, prinsip dasar dari ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan pasti punya 10 prinsip dasar ini. Ya walaupun sebagian ulama kadang hanya menyebutkan sebagian saja. Bisa 5, bisa 6, atau bisa semuanya 10. Saya ulangi, yang pertama adalah ta'rif atau definisi. Di dalam bait disebutkan had. Had itu ta'rif atau definisi. Kemudian al-mawdu'. Kemudian objek bahasannya, al-haddu wal mawdu'. Yang ketiga adalah thamrah. Yang ketiga adalah thamrah, buah atau manfaat mempelajarinya. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Yang keempat wa fadluhu, keutamaannya. Yang kelima nisbah atau korelasi dengan cabang ilmu yang lain. Yang keenam al-wadi', peletak dasar keilmuan tersebut. Nisbatun wal wadi', lism, nama ilmu tersebut.
listimdad, sandaran acuan ilmiahnya. Hukum syari yang kesembilan, hukum fikih dalam mempelajari dan mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah masail, permasalahan-permasalahan atau fasal-fasal yang dibahas dalam cabang ilmu tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. 10 mabda dalam ulumul Quran. Begitu. Ya, memang belum ada di PPT-nya. Ini pengantar. Karena di PPT-nya langsung ta'rif. Nanti di PowerPoint-nya langsung ta'rif gitu. Saya nggak sertakan 10 syair 10 mabadi ini di PowerPoint-nya. Ini pengantar sebelum kita masuk ke langsung ke ta'rif. Kalau di PowerPoint-nya sampai di sini dulu nih. Coba ada yang masih ingat? Sebutkan saja 5 prinsip dasar setiap cabang ilmu. Boleh pakai bahasa Indonesia. Siapa yang mau? Atau ada yang udah hafal? Udah pernah menghafal bait ini? Di sini yang angkat tangan, Ustaz. Ustaz atau Ustazah? Kasan. Tafadhal. Ustaz Kasan. Saya bisa ini enggak. Silakan Ustaz Kasan. Nah, Ustaz. Halo? Enggak ada suaranya. Halo? Ya, silakan. Bisa disebutkan 5 saja prinsip dasar atau mabda dari setiap cabang ilmu? Oh, ada 10 langsung diketik. Hasan, bagus. Ustadz Antoni Widodo. Kalau bisa lewat audio sebenarnya lebih bagus. Makanya Ustadz Kasan silakan. Kalau misalnya mau lewat audio silakan. Saya persilakan. Mau menjawab? Atau enggak? Yang pertama definisi. Iya. Suaranya putus-putus ya. Korelasi. Putus-putus, Ustaz. Sayangnya suaranya putus-putus, Ustaz. Afwan Zidan. Agak kurang jelas jadi saya dengarnya Afwan Zidan. Nah, Ustaz. Afwan Zidan ya. Tapi tadi terdengar sebagian. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Coba Ustaz Ahmad Wildan, tafadhal ya Ustaz. Jadi angkat tangan juga, silakan. Mana ininya? Tafadhal Ustaz. Udah bisa? Saya udah klik as to unmute. Coba, silakan. Oke, silakan Ustaz. Afwan. Afwan, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, ahsan Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan. Untuk mabdanya sedih pembagian dari 10 tadi. Iya, 10 tadi apa saja disebutkan silakan. Terdiri di antara 10 yang telah dijabarkan yang ana tangkap. Terdiri dari yang pertama adalah definisi. Dan juga daripada objek. Juga ketiga adalah manfaat yang didapatkan. Yang keempat adalah keutamaan. Yang kelima adalah korelasi atau kesinambungan daripada cabang ilmu yang lain. Yang dimaksud. Selanjutnya adalah dasar sebagai penguat daripada ilmunya. Yang ketiga adalah nama itu tersendiri, nama ilmunya. Selanjutnya adalah sandaran atau acuan yang bisa dijadikan sebagai tadi sandaran. Selanjutnya adalah hukum. Dan terakhir adalah pasal atau permasalahan. Baik, ahsant. Masya Allah, barakallah fi. Barakallah. Semuanya saling melengkapi. Ahsant, barakallah fi. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ustaz Maulana Rizky dipersilakan. Ada jam mengajar di sekolah dipersilakan. Kalau mau live dipersilakan. Baik ya.
Insya Allah sekarang kita langsung masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama berarti kita masuk ke hadd atau definisi dari cabang ilmu yang akan kita pelajari. Yaitu cabang ilmu ulumul Quran. Definisi ulumul Quran. Secara bahasa, ulumul Quran ini memiliki dua penggalan kata. Terdiri atas dua kata. Yang pertama kata al-ulum. Yang kedua kata Al-Quran. Ini kan sebetulnya kata yang familiar di telinga kita, ya kan? Apalagi kata Al-Quran. Ini familiar. Begitu. Namun kadangkala sebagian orang ketika minta untuk mendefinisikan kata tersebut, itu kadang-kadang sulit merangkainya dengan kalimat. Sulit merangkai katanya. Tahu sih saya Al-Quran itu maksudnya apa gitu. Tapi sulit untuk dirangkai dengan sebuah kata yang bisa dipahami langsung oleh banyak orang. Maka di sini kita akan membahas secara lebih sistematis apa yang dimaksud dengan al-ulum dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Walaupun kalimatnya terdiri diawali dari ulum, kemudian diikuti oleh Al-Quran. Namun kalau kita lihat kitab-kitab ulumul Quran, maka para ulama biasanya mendefinisikan Al-Quran itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang menjadi tujuan pembelajarannya sebetulnya. Karena ulumul Quran itu kalau diterjemahkan secara bahasa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya para ulama biasanya mendahulukan definisi Al-Quran sebelum membahas definisi al-ulum. Maka sekarang kita akan membahas terlebih dahulu definisi Al-Quran. Baik. Nah, sebelum nanti kami jabarkan di sini, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita tetap dua arah. Ada yang bisa menjabarkan dengan kalimat tidak? Al-Quran itu apa? Kita nggak berbicara secara definisi bahasa atau istilah, pokoknya yang diketahui. Al-Quran itu apa? Boleh kalau misalnya agak ribet ketik ininya, audionya dinyalain dimatiin ya, ini aja. Kalamullah. Sant, ya ditulis boleh ditulis. Kalamullah. Tapi kalau misalnya ada yang mau menjawab dengan audio, silakan juga. Tinggal raise hand. Wah, Masya Allah. Ustaz Ahmad Gifari. Fadal Ustaz. Silakan Ustaz Ahmad Gifari. Sudah on? Kalam Al-Quran huwa kalamullah. Kalamullah saja? Nazala ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salatu wasalam. Naam. Kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Disilakan. Kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Ini lebih bagus lagi ya. Jadi diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Boleh. Hasan, saling melengkapi antara apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Gifari dengan yang barusan disampaikan oleh Ustadzah mungkin ya, Nafisah Nur Sobah. Afwan izin lip, dipersilakan. Ada lagi yang lain? Baik. Itu dua definisi yang tadi telah dikemukakan, itu sudah memberikan gambaran sebetulnya apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Lalu dari sudut pandang akademik seperti apa? Maka biasa ketika kita ingin mendefinisikan sebuah istilah, sudah menjadi salah satu hal yang umum dilakukan, ini mencari definisi dari sudut pandang bahasa terlebih dahulu, sebelum nanti masuk ke dalam definisi istilah. Lughatan wastilahan. Itu sudah biasa ya di dalam kajian-kajian akademik. Jadi ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, maka cari dulu definisi secara lughahnya.
Dari sisi bahasa apa ini Al-Quran? Nah, di sini yang kita tahu dari definisi secara bahasa nih, kira-kira kata Al-Quran berasal dari kata apa? Ada yang tahu? Al-Quran berasal dari kata apa? Ustaz Ahmad Ghifari, silakan. Qara'a. Qara'a. Oh, ini banyak yang qara'a. Ustazah Aminah juga menyebutkan qara'a. Ini Ustazah Nafisah maksudnya qara'a atau qur'un. Qara'a qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Nah, ini kebanyakan menyebutkan Al-Quran berasal dari kata qara'a. Baik, Hasan. Ini memang definisi secara bahasa yang populer, yaitu rata-rata qara'a, Al-Quran, bacaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Baik, ada yang mengatakan Al-Quran tidak berasal dari kata apapun, asalnya memang Al-Quran. Ahsan, Ustazah Anissa Rizkia Rahmawati, ahsan. Ini pandangan yang baru nih, dibandingkan yang tadi telah disebutkan. Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Ya, dia isim alam, bukan mushtaq berarti. Asalnya memang Al-Quran. Baik, ahsan. Ini bagus. Ada yang lain, pandangan yang lain, atau pernah mengetahui pandangan ulama yang lain mengenai Al-Quran? Ahsan, ya. Ini ada beberapa pendapat memang di kalangan para ulama itu sendiri. Bahkan sebelum kita masuk ke bahasa atau definisi bahasa dari Al-Quran, sebetulnya cara melafalkannya saja para ulama berbeda. Nah, di sini cara melafalkan Al-Quran bukan cara baca variasi qiraat Al-Quran, bukan. Maksudnya kata Al-Quran, ini kata Al-Quran. Kata Al-Quran yang tulisannya kalau dalam bahasa Arab itu begini. Begini kan ya. Nah, tulisan bahasa Arabnya, rosemnya begini. Maka ini ternyata dibaca dengan cara baca yang berbeda. Dibaca dengan cara baca yang berbeda. Kita sesuai dengan qiraat yang kita lazimi, riwayat Hafs dari qiraatnya Imam Asim, kita baca dengan ra sukun dan hamzah yang panjang. Al-Qur'an. Sehingga di dalam mushaf ditambah hamzah. Begini, kalau mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia sepertinya enggak ya. Sehingga dibaca seperti ini. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Akan tetapi, menurut sebagian ahli lughah, menurut sebagian ulama yang lain, ternyata dia tidak ada hamzahnya. Jadi kata Al-Quran itu tidak mengandung hamzah. Berarti cara bacanya bagaimana? Cara bacanya Al-Quran. Jadi ada dua cara baca. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran. Begitu. Al-Quran dan Al-Quran. Seperti itu. Dan ini dalam qiraat dua-duanya cara baca yang sah. Ya, dua-duanya adalah cara baca yang sah. Baik menggunakan ra sukun Al-Quran ataupun menggunakan ra fathah tanpa hamzah Al-Quran. Dua-duanya merupakan di antara variasi qiraat yang sah boleh diamalkan. Kenapa bisa berbeda pendapat? Karena tadi mereka para ulama berbeda pendapat dalam memandang dari mana kata Al-Quran ini atau Al-Quran ini berasal. Di sini disampaikan, sebagian ulama berpendapat bahwa penulisan lafaz tersebut dibubuhi hamzah Al-Quran. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penulisannya tanpa dibubuhi hamzah Al-Quran. Begitu. Asy-Syaikh Subhi Shalih dalam Ulumul Quran mengatakan bahwa di antara ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak ada hamzahnya, siapa ternyata yang berpendapat bahwa Al-Quran tidak ada hamzahnya, jadi dia dibacanya Al-Quran, ternyata di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang madhabnya banyak dikaji di pondok pesantren kita. Di negeri ini. Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu atau lafaz ini dibaca dengan Al-Quran, bukan Al-Quran.
Demikian pula pendapat Al-Farra, ya salah seorang ulama ahli lughah, ahli bahasa, dan Al-Imam Al-Asy'ari. Nah, ini kan dua ulama yang sangat melekat di dalam kehidupan kaum muslimin di Indonesia. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Asy'ari. Ini dua nama yang sangat populer di negeri kita. Akan tetapi ternyata cara melafadzkan Al-Quran ini tidak populer di negeri ini. Bahkan bisa jadi kalau kita bacanya Al-Quran, bisa jadi sebagian orang mengira ini aliran yang menyimpang begitu ya. Padahal menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Asy'ari bahwa pelafalan yang paling tepat itu adalah Al-Quran. Begitu. Hanya antara mereka, walaupun cara membacanya sama, yaitu Al-Quran, tapi mereka berbeda pendapat mengenai asal kata dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa, ini sudah. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lafaz Al-Quran itu bukan mushtaq, jadi bukan pecahan dari kata apapun. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu dibaca tanpa hamzah Al-Quran. Dan tidak berasal dari kata qara'a, tidak berasal dari kata yang lain, tidak berasal dari kata apapun. Karena kalau Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, maka konsekuensinya nanti setiap yang dibaca ya boleh disebut Al-Quran, padahal kan enggak. Begitu. Secara bahasa itu, secara bahasa bisa enggak nih setiap bacaan disebut Al-Quran? Kan enggak. Orang-orang Arab enggak menyebut yang dibaca itu Al-Quran. Nah, berarti tidak berasal dari kata itu. Begitu. Lafaz Al-Quran menurut Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan lafaz khusus, isim alam, sebuah nama bagi Al-Quran, bagi kitab Al-Quran. Seperti itu. Sama halnya dengan nama Taurat dan Injil, itu nama, bukan berasal dari kata apapun. Ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa makna bahasa Al-Quran, ya makna bahasa Al-Quran adalah Al-Quran. Sudah. Tidak perlu dicari akar kata bahasanya karena tidak berasal dari bahasa apapun. Tidak berasal dari kata apapun. Kata siapa ini? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Begitu. Kemudian yang kedua, menurut Al-Farra. Al-Farra berpendapat cara bacanya sama, Al-Quran. Tapi beliau mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata Al-Qara'in. Berasal dari kata Al-Qara'in. Jadi mushtaq dari kata Al-Qara'in. Yang merupakan bentuk jamak dari qarinah. Qarinah itu bisa bermakna keterkaitan. Atau juga bisa kalau dalam bahasa yang lain, dalam kalimat yang lain bisa juga kadang dimaknai sebagai indikasi. Cuma maksudnya di sini adalah keterkaitan. Kenapa kemudian beliau berpendapat Al-Quran itu berasal dari kata qara'in, dari kata qarinah? Karena menurut beliau bahwa Al-Quran itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan karena Al-Quran berasal dari kata Al-Qara'in, maka nun yang terletak di akhir kata ini merupakan nun asli, bukan tambahan. Kan kalau yang mengatakan qara'a, qira'atan, itu kan nggak ada nunnya, gitu ya. Jadi nunnya tambahan atau hasil perubahan. Kalau menurut pendapat ini tidak. Nunnya adalah asli karena merupakan berasal dari kata al-qara'in. Ini menurut Al-Farra. Jadi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Menurut Al-Imam Al-Farra, Al-Quran itu berasal dari kata qara'in. Berasal dari kata qara'in, yang merupakan jamak dari kata qarinah. Bagaimana menurut Al-Imam Al-Asy'ari? Maka menurut Al-Imam Al-Asy'ari dan para pengikutnya, beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini atau Al-Quran ini berasal dari kata qarn. Berasal dari kata qarn. Beliau memberikan contoh kalimat qarnus syai' bisyai'. Apa artinya qarn? Qarn itu artinya menghimpun atau himpunan. Maka qarnus syai' bisyai' menghimpun sesuatu dengan sesuatu. Kata beliau atau menurut beliau,
Al-Quran berasal dari kata Quran karena surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran saling berhimpun dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi menghimpun satu dengan yang lain. Ini ada 3 pendapat minimal dari para ulama yang membaca Al-Quran. Kita belum berbicara dari pandangan para ulama yang membaca Al-Quran. Kita baru berbicara pendapat para ulama yang membacanya Al-Quran. Baik. Lalu bagaimana menurut pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibaca Al-Quran, bukan Al-Quran? Siapa misalnya yang berpendapat seperti itu? Misalnya adalah Az-Zajjaj dan Al-Lihyani. Az-Zajjaj berpendapat bahwa lafaz Al-Quran atau menurut beliau Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya. Jadi Quran. Kenapa? Karena mengikuti pola kata fu'lan. Quran sama kan? Fu'lan. Quran polanya begitu. Terus berasal dari kata apa menurut beliau? Menurut beliau berasal dari kata al-qara'. Al-qara'u, al-qara' yang artinya al-jama'. Yang artinya apa? Al-jama'. Bermakna berkumpul atau mengumpulkan. Qara', jama', berkumpul atau mengumpulkan. Az-Zajjaj berpendapat bahwa Al-Quran, kenapa beliau nilai berasal dari kata qara'? Karena Al-Quran itu mengumpulkan intisari kitab-kitab terdahulu. Kan ada beberapa athar dari para tabi'in, juga misalnya disebutkan dari Hasan al-Basri bahwa Al-Quran itu merupakan intisari dari yang disebutkan di dalam beberapa riwayat itu intisari dari 3 kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Kemudian 3 kitab ini digabungkan, intisarinya ada pada Al-Quran. Yang tambahan tersebut ada pada istilahnya Al-Mufassal. Begitu. Kemudian dari keempat intisari ini, intisari dari Taurat, intisari dari Zabur, intisari dari Injil, dan intisari Al-Quran, itu kemudian diperas menjadi surah Al-Fatihah. Begitu. Jadi memang Al-Quran secara isi merupakan intisari di kitab-kitab terdahulu. Ini pandangan beliau dan argumentasinya. Yang terakhir, ini merupakan pendapat Al-Lihyani, berpendapat bahwa Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya. Mengikuti pola apa? Bukan pola fu'lan, kata beliau, tapi polanya pola hufron. Mengikuti wajan hufron, al-hufron, al-Qur'an. Begitu. Dan merupakan mushtaq dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang bermakna tala yatlu tilawatan. Inilah yang banyak dipakai atau digunakan dan juga mungkin pendapat yang banyak dipilih ya oleh kebanyakan ulama kontemporer, sehingga sepertinya kita lebih kenal istilah ini dibandingkan beberapa istilah yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi menurut beliau lafaz Al-Quran itu digunakan untuk menamai sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca, makru berarti sesuatu yang dibaca. Matlu ya. Objek dalam bentuk masdar. Seperti itu. Pendapat terakhir inilah yang dianggap pendapat paling kuat oleh kebanyakan ulama kontemporer. Dan juga yang sering sampai kepada kita. Apa dalilnya kebanyakan ulama kontemporer itu mengambil pendapat terakhir yang dinilai lebih kuat, maka mereka berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Begitu. Inilah landasan argumentasi yang digunakan oleh kebanyakan ulama kontemporer, sehingga mereka lebih banyak
yang menguatkan pendapat terakhir. Pendapatnya Al-Yani yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang maknanya adalah tala yatlu tilawatan, yang bermakna makru atau matlu, sesuatu yang dibaca. Allahu ta'ala alam. Ini Al-Quran dari sudut pandang bahasa. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Adapun kita sebagai mahasiswa semuanya hadir di sini, jangan langsung iya begitu. Oh, menurut kebanyakan ulama ini. Nah, afdolnya jangan langsung iya kalau begitu, ini pendapat yang paling kuat. Afdolnya jangan begitu. Afdolnya harus memunculkan sikap skeptis. Ya, nggak masalah. Ini kan perbedaan pendapat para ulama. Jadi harus bisa memunculkan sikap ragu. Kok bisa? Kebanyakan ulama yang itu. Sehingga dari keraguan itu kita akan melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam. Sehingga nanti kita bisa menentukan mana sesungguhnya pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama ini. Nah, yang ngambil jurusan ulumul Quran, ngambil jurusan tafsir, sebetulnya untuk skripsi nggak usah ribet-ribet. Masalah ini saja bisa dijadikan skripsi. Ya, membedah lafadz Al-Quran dari sisi bahasa, baik dari sudut pandang fonetiknya, ya, seperti tadi ucapannya mana yang lebih kuat, Al-Quran dan Al-Quran, begitu. Kemudian yang kedua dari sudut pandang tasrifnya, tasrif lugawinya, mana yang kemudian lebih kuat, seperti itu. Atau kalau skripsi nggak perlu menentukan mana yang lebih kuat, skripsi itu cukup memaparkan saja mana pendapat para ulama beserta argumentasinya dari setiap argumentasi yang ada. Itu kan skripsi kan cukup seperti itu. Dan bisa juga sebetulnya ini diangkat jadi tesis. Kalau ada teori, ada kemungkinan teori baru yang lain yang bisa ditemukan. Atau bisa jadi mungkin jadi disertasi kalau kita bisa melahirkan teori baru sendiri. Bahwa menurut kita Al-Quran bukan seperti apa yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Misalnya menemukan teori baru, itu silahkan. Baru dari satu pembahasan itu bisa jadi skripsi, bisa jadi disertasi, bisa jadi tesis sebetulnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum dilanjutkan ke makna istilah nih, apakah ada yang didiskusikan? Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, saya izin. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu definisi Al-Quran menurut istilah. Tadi permasalahan definisi Al-Quran atau Al-Quran secara bahasa. Sekarang kita masuk menurut istilah. Maka sebetulnya banyak pakar yang memberikan definisi secara detail dengan variasi kalimat yang berbeda tapi memuat inti yang sama. Saya ambil saja salah satu di antaranya, insya Allah tidak akan berbeda. Walaupun punya variasi susunan kalimat yang agak sedikit berbeda, termasuk yang tadi telah disampaikan oleh para asatidzah sekalian, itu tidak saling bertolak belakang, namun malah saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami kutip di sini salah satu yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah. Yang pertama adalah kalamullah. Ini poin-poin pentingnya harus menjadi sorotan gitu ya. Kalamullah, firman Allah, berarti dia sifat kalam. Nanti akan kita bahas poin per poin insyaallah sedikit. Al-munazzal. Nah, munazzal ini nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu tanzilan. Yang diturunkan, kalau ingin lebih akurat terjemahannya, yang diturunkan secara bertahap. Karena al-munazzal itu berasal dari kata nazzala. Yunazzilu. Ya, yang diturunkan secara bertahap. Turun itu nazala. Ya kan? Nuzul itu turun. Kemudian nazzala tanzilan
itu juga bermakna turun, tapi turunnya berangsur-angsur. Diturunkannya secara berangsur-angsur. Ada juga kalimat yang lain, anzala yunzilu inzalan. Itu juga maknanya sama. Berasal dari akar kata yang sama tuh. Ya. Anzala yunzilu inzalan. Turun atau menurunkan. Al-Qur'an kadang di dalam Al-Qur'an sendiri menggambarkan dia ini turunnya anzalna, kata Allah. Kami menginzal Al-Qur'an. Tapi dalam ayat yang lain nazzalna, kami mentanzil Al-Qur'an. Sama-sama diturunkan, tapi kadang menggunakan istilah inzal, kadang menggunakan istilah tanzil. Nah, ini jadi perhatian juga. Jadi ada 3 istilah turun yang berbeda yang digunakan. Yang pertama adalah tanzil, nazzala yunazzilu tanzilan. Yang kedua adalah anzala yunzilu inzalan. Yang ketiga nuzul, nazala. Nah, 3 kata ini tidak mungkin sama secara presisi, tidak mungkin. Kenapa? Karena pemilihan diksi Al-Qur'an itu selalu sangat akurat. Jadi tidak mungkin Al-Qur'an menggunakan kata yang berbeda, menggunakan pilihan kata atau diksi yang berbeda, kecuali memang menyimpan makna yang berbeda pula. Menyimpan makna yang berbeda pula. Nanti akan kita bahas dalam bab wahyu insyaallah. Dan untuk sementara ini kita sampai pada al-munazzal, maksudnya diturunkan secara bertahap. Ala nabiyhi Muhammadin, kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mu'jizu bilafzihi. Jadi kalam ini kalam yang al-mu'jiz. Mu'jiz bilafzihi. Setiap lafaznya itu mu'jizat. Al-Quran itu setiap lafaznya mengandung mu'jizat dari berbagai macam aspek. Al-Quran itu setiap lafaznya mengandung mu'jizat dari berbagai macam aspek. Nanti misalnya akan kita bahas dalam gaya bahasa Al-Quran ada yang namanya sihir tashbih. Bagaimana kemudian Al-Quran dalam tanda petik bisa menyihir orang-orang Arab. Makanya orang-orang Arab bilang Al-Quran itu sihir. Ya, padahal bukan sihir Al-Quran itu. Cuma saking indahnya gaya bahasa yang diberikan oleh Al-Quran, sampai orang-orang Arab pada saat itu merasa tersihir oleh kekuatan gaya bahasa Al-Quran. Mu'jiz, langsung lemah mereka, langsung mengakui kehebatan Al-Quran. Begitu. Inilah al-mu'jiz bilafzihi. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbad dinilai bentuk ta'abbud. Jadi orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak paham sama sekali makna kandungan yang dibacanya, tetap dia mendapatkan pahala. Jadi ibadah, salah satu ibadah yang paling mudah itu adalah melihat mushaf. Melihat mushaf itu ibadah. Melafalkannya ibadah. Merenungi maknanya, mentadaburinya ibadah lagi. Mengamalkannya ibadah lagi. Jadi Al-Quran itu dari mulai melihatnya, melafalkannya, mendengarkannya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya itu ibadah. Setiap lafadznya itu bernilai ibadah kalau diniatkan tilawah. Kemudian al-manqulu bit-tawatur. Ya, mangkul itu dinukil, diriwayatkan dari generasi ke generasi secara tawatur, secara berkesinambungan, tidak terputus. Kemudian di antara ciri khas Al-Quran, terutama hari ini adalah al-maktubu fil masahif, tertulis, tercatat pada mushaf. Walaupun pada zaman Nabi belum tercatat pada mushaf, tapi tercatat pada lembaran, pada suhuf-suhuf, begitu ya. Baru kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf yang utuh, yang para ulama atau para sahabat ijma' sudah sepakat itulah Al-Quran yang tidak dimansuh,
itulah Al-Quran yang diamalkan bersama. Dari mulai awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Min awali suratil Fatihah ila akhirin nas. Inilah makna Al-Quran. Dan insya Allah ini termasuk salah satu makna yang sudah komprehensif. Sudah mencakup keseluruhan aspek. Boleh ditambahkan seperti misalnya tadi biwasitoti Jibril alaihissalam, ya, diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, itu bisa untuk mempertegas sebagian makna Al-Quran itu sendiri. Inilah makna Al-Quran secara istilah. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah kalamullah. Kalamullah artinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini merupakan bagian dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalamullah mencakup seluruh firman yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Quran adalah kalamullah yang khusus. Ya. Kalamullah itu banyak. Kalamullah itu banyak. Begitu kan? Yang diturunkan sebagai kalam itu banyak. Tapi Al-Quran adalah salah satu kalamullah yang khusus. Kenapa kemudian para ulama mengistilahkan istilah kalamullah ini ditekankan begitu ya? Karena setidaknya akan memberikan dua faidah. Kalamullah. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah ini nanti pertentangannya adalah dengan sebagian kelompok akidah yang bernama Mu'tazilah, yang mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Berarti kalau makhluk diciptakan, hadis ya, sesuatu yang baru begitu. Sedangkan kalam itu kan tidak. Kalam itu bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang namanya Al-Quran adalah kalamullah. Walaupun ada beberapa rincian yang berbeda pendapat seperti masalah lafaz, kalam nafsi dan lain sebagainya, itu Allah Ta'ala alam. Bukan di sini pembahasannya. Akan tetapi secara global, secara ijmali kita katakan Al-Quran kalamullah, dan inilah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, faidah yang kedua, kenapa para ulama membatasi dan memberikan poin penting, disorot kata kalamullah, karena dalam rangka untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan kalam makhluk. Al-Quran bukan kalam makhluk, bukan kalamnya malaikat, bukan kalamnya jin, bukan kalamnya manusia. Kan kalau ada yang meragukan Al-Quran itu, kita bisa melakukan konfirmasi begitu ya, dengan mencari kemungkinan, possibility. Misalnya ada orang yang ragu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita berarti cari kemungkinan lain yang lebih memungkinkan daripada statement klaim bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka biasanya langsung kan, kalau bukan kalamullah, maka berarti Al-Quran itu kalam malaikat. Kalau bukan kalamullah, maka berarti Al-Quran itu kalamnya jin. Dan kalau bukan kalam jin, maka Al-Quran itu adalah kalam manusia. Maka tinggal dibuktikan. Kalam malaikat, ya tidak mungkin kalam malaikat. Kenapa? Karena yang namanya malaikat, kalau menurut keyakinan di dalam Al-Quran itu sendiri, tidak memiliki tidak memiliki syahwat dan hawa nafsu begitu kan. Kemudian bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan yang namanya malaikat tunduk pada Allah, maka tidak mungkin malaikat yang digambarkan di dalam Al-Quran sedemikian rupa melakukan kedustaan begitu kan, sehingga kalau malaikat itu tidak mungkin. Kemudian kalau disebut Al-Quran adalah kalam jin, kalamnya setan, begitu kan, maka lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran justru lebih di sana menunjukkan permusuhan terhadap setan. Yang nggak mungkinlah setan nulis sendiri, innahu lakum aduwwum mubin, itu nggak mungkin gitu ya. Setan itu musuh kalian. Bagaimana ceritanya? Setan yang nulis Al-Quran kemudian mengatakan setan adalah musuh. Maka kemungkinan bahwa Al-Quran kalam malaikat, kemungkinan bahwa Al-Quran kalam jin itu 0%. Kalau demikian.
Bagaimana kalau misalnya Al-Quran adalah kalam manusia? Apakah mungkin Al-Quran kalam manusia? Maka berarti pilihannya 2 atau 3 pilihan. Pilihan pertama, Al-Quran adalah buatan orang-orang Arab selain Nabi SAW, atau orang Arab banyak yang berkumpul. Realitanya ternyata apabila melihat catatan sejarah, ini juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena justru yang ada dalam catatan sejarah, orang-orang Arab berbondong-bondong untuk meniru Al-Quran, tapi justru jadi bahan tertawaan. Dan nukilan-nukilan riwayat itu masih ada. Bagaimana kita bisa melihat perbedaan yang signifikan antara apa yang dikumpulkan oleh orang-orang Arab berupa syair-syair mereka yang katanya digunakan untuk menandingi Al-Quran, dengan gaya bahasa Al-Quran ternyata tidak sama. Maka tidak mungkin Al-Quran ini disusun oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mampu untuk membuat yang semisal dengannya. Kemudian ada klaim atau ada kemungkinan lain bahwa Al-Quran ini ditulis oleh Nabi SAW. Apakah mungkin Al-Quran ini ditulis oleh Nabi SAW? Sebagaimana perkataan sebagian orientalis. Sebagian orientalis kan mengatakan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Nabi SAW. Ini tulisannya Muhammad. Menjiplak bahasa mereka ya. Bahasa orientalis kan begitu. Menjiplak dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Namun, kalau ternyata hal tersebut benar, misalnya nih, Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad, maka justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini orang yang super duper jenius. Kenapa? Karena menurut penelitian para orientalis sendiri, ternyata sumber rujukan, daftar pustakanya begitu ya, kalau misalnya ada daftar pustakanya, menurut penelitian mereka, ternyata untuk menghimpun berbagai macam ilmu dan pengetahuan menjadi Al-Quran yang ada sekarang, apabila kita menjadikan kitab-kitab yang ditulis pada masa lalu sebagai daftar pustaka, itu minimal sekitar 180 rujukan. Dan itu pun 180 rujukan yang berasal dari masa yang berbeda. Perjanjian baru, perjanjian lama, kitab-kitabnya orang Yunani, kitab-kitab orang Arab, dan lain sebagainya. Itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad SAW kalau bisa melakukannya. Begitu. Padahal menurut catatan sejarah yang sampai kepada kita, Nabi Muhammad itu bukan orang yang terbiasa baca tulis. Dan orang-orang Arab itu terkenal sebagai orang yang ummi. Begitu. Sehingga tidak masuk akal. Ya. Kemudian, Al-Quran itu diturunkan tidak berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Kalau misalnya Al-Quran ini disusun oleh Nabi Muhammad, berarti betapa jeniusnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian melontarkan satu ayat tapi tidak langsung diletakkan setelah ayat yang dilontarkan sebelumnya. Kan Al-Quran itu diturunkannya random, ya kan? Pertama Al-Alaq, kemudian diturunkan Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudathir, itu kan acak. Kalau kita mikir sekarang itu acak. Sehingga ada usaha dari Nabi Muhammad, berarti kalau ini beneran dibuat oleh Nabi Muhammad, kan berarti Nabi Muhammad mikir dulu. Ini ada di mana, itu ada di mana, Al-Baqarah sekian ada di mana, Al-Baqarah sekian di mana. Kebayang gimana caranya kita jangan bikin skripsi deh. Coba bikin paper, bikin makalah yang terdiri atas 20 halaman, nggak perlu banyak-banyak, 20 halaman A4. Tapi kita nulisnya ngacak. Sekarang saya pengen nulis halaman ketiga dulu. Bisa nggak kira-kira? Sekarang saya ingin nulis halaman terakhir dulu. Halaman 20 dulu. Sekarang saya ingin nulis halaman 17 dulu. Sekarang saya ingin nulis halaman 4 dulu. Setelah selesai 20 halaman digabungkan. Dan itu ternyata tidak ngacak ketika digabungkan. Ini sangat sulit. Sangat sulit sekali. Maka justru turunnya Al-Quran yang random tadi semata-mata menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan makhluk. Karena kalau itu buatan makhluk, wah, gimana cara nyusun sesuatu yang random jadi sesuatu yang utuh.
dan saling berkaitan antara satu surah dengan surah yang lain. Makanya sampai ada istilah muncul ilmu munasabah. Ilmu keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lain. Kan luar biasa. Kalau manusia biasa tidak mungkin. Ini beberapa alasan yang kemudian bisa menafikan kemungkinan-kemungkinan lain mengenai Al-Quran ini bukan kalamullah. Kalau misalnya digali lebih jauh di dalam Al-Quran ternyata ada teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang yang menulis, ya, kemudian dia menegur dirinya sendiri di sana? Ya tidak mungkin, tidak masuk akal. Nabi Muhammad menulis Al-Quran untuk menegur dirinya sendiri? Ya tidak. Seseorang yang menulis sesuatu pasti akan mengangkat dirinya. Tidak mungkin akan menegur dirinya. Apalagi dalam beberapa kesempatan Nabi SAW juga tidak mendapatkan jawaban secara langsung. Ya, dalam kisah Ashabul Kahf misalnya. Nabi kan itu awalnya ditanya. Ada kisah ini, ada kisah itu. Ya Nabi bilang nanti besok. Ternyata besok wahyu belum turun, besoknya belum turun, besoknya belum turun. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang lebih secara manusiawi, yang bisa lebih menyakiti hati Nabi secara manusiawi itu misalnya kisah haditsul ifki. Fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian harus menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu fitnahnya sudah makin bertubi-tubi, sudah menjadi bola salju kemana-mana. Begitu kan? Wah, ini Nabi nggak punya jawaban, kayaknya benar nih apa yang dituduhkan oleh orang tersebut terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kan begitu, sampai sudah menjadi bola salju. Tapi Nabi diam, tawakuf, tidak mau memberikan jawaban. Yang secara manusiawi pun kan membuat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu agak kecewa sebagai seorang istri. Kamu itu kan suami, kenapa nggak bela aku gitu kan? Di satu sisi Nabi pengen bela, tapi di sisi yang lain beliau adalah Nabi yang harus menunggu jawabannya itu dari wahyu. Ini luar biasa bagaimana beliau menyingkirkan terlebih dahulu sisi emosionalnya sebagai seorang manusia demi mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Kalau Al-Quran buatan beliau sendiri, ia tinggal tulis saja, Aisyah tidak bersalah. Tapi kan nggak begitu. Maka justru bukti-bukti yang ada menunjukkan Al-Quran itu bukan kalam makhluk. Sehingga kalamullah adalah menjadi opsi yang terakhir. Sudah tidak ada pilihan lain. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalau orang-orang ateis biasanya nggak begitu jawabannya. Iya jangan langsung kalamullah, kata cari dulu kalam apa kayak. Ya, kalau udah nggak punya jawaban yang lain mau apa begitu. Ya silahkan kalau misalnya mau terus mencari, ya. Orang-orang filsafat juga sama kayak gitu biasanya. Jangan langsung kalamullah, itu namanya langsung nyerah. Ya memang kita sudah nyerah. Sudah nggak punya jawaban yang lain. Allahu a'lam. Kalamullah. Kemudian al-munazzal ala Sayyidina Muhammad. Ya. Diturunkannya kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Karena kitab-kitab yang lain juga adalah kalamullah. Bahkan bukan cuma kitab ya, ada suhuf dan lain sebagainya. Seperti misalnya Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, atau Injil kepada Nabi Isa alaihim assalam. Ini untuk membedakan. Jadi ada batasan diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad untuk membedakan dengan kalamullah yang lain. Mu'jizat, al-mu'jiz bilafzihi. Mu'jizat itu dapat dimaknai sebagai sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Maksudnya adalah membuat makhluk tidak mampu melawan atau menandinginya. Ini pun salah satu bukti bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari makhluk. Kenapa? Ya karena Al-Quran tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan dari mulai satu surah, ya dari mulai 10 surah, satu surah, kemudian tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu, bahkan sampai sekarang. Banyak orang-orang yang ngaku, gampang bikin Al-Quran, tapi nyatanya mereka nggak bisa sampai sekarang. Cuma ngomongnya doang, gampang, tapi nggak ada. Nggak ada. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad, pendiri agama Ahmadiyah, dia nulis kitab suci sendiri, akan tetapi jadi bahan cemoohan. Kenapa? Karena isinya terlalu banyak sanjungan terhadap dirinya secara pribadi. Begitu. Tidak melahirkan hukum yang kompleks sebagaimana yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Sangat beda. Jauh sekali berbeda. Begitu. Bahkan kemudian ketika orang-orang Nasrani Arab ya mencoba mengubah gaya bahasa Alkitab mendekati gaya bahasa Al-Qur'an, tetap tidak bisa sama. Rasanya berbeda, tidak bisa disamakan. Dan realitanya juga bahwa tantangan tersebut tidak terjawab selama 1400 tahun lebih lamanya. Dan Allah sudah memastikan tidak ada yang akan bisa menjawab tantangan ini sampai hari kiamat. Sehingga sebetulnya kalau debat dengan orang-orang orientalis atau orang-orang kafir yang tidak mengakui Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya sederhana, gunakan saja tantangan Al-Quran. Ya sudah deh, kalau kalian nggak percaya, udah bikin deh kayak Al-Quran, coba saya tunggu. Ya udah, karena Al-Quran turunnya 23 tahun, saya tunggulah sama 23 tahun, coba jadi nggak? Coba jadi nggak? Begitu. Ya, ketika sudah jadi, misalnya dia bikin tebelnya sama, apakah kemudian dari sudut pandang gaya bahasa sama? Apakah kemudian dari sudut pandang informasi-informasi tentang masa lalu dan masa yang akan datangnya juga sama? Apakah kemudian tanda-tanda ya, tanda-tandanya itu tanda-tanda dari sudut pandang medis, tanda-tanda dari sudut pandang geologi, tanda-tanda dari sudut pandang cabang-cabang ilmu yang lain itu bisa dimunculkan di sana sebagaimana Al-Qur'an memunculkannya? Ini kan belum tentu mampu, bahkan tidak akan mampu untuk melahirkan karya sefenomenal itu. Buktikan saja kalau memang ada yang masih ragu terhadap Al-Qur'an. Al-mu'jiz bilafdhihi. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatih, bahwa di antara ciri khas Al-Qur'an adalah membacanya saja, bahkan bukan cuma membacanya. Membaca ini kan melafazkan. Sebelum melafazkannya, apa itu? Melihat mushafnya saja sudah dinilai ibadah. Melihat mushafnya saja sudah dinilai ibadah. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan bahwa para ulama mengatakan membaca mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf itu akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada dengan hafalan. Walaupun kalau dengan hafalan bisa bertadabbur lebih dalam, lebih utama pakai hafalan. Tapi kalau antara baca di mushaf dengan hafalan tingkat tadabburnya sama, maka lebih baik baca saja dari mushaf. Kenapa? Karena akan mendapatkan dua pahala. Pahala melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan pahala apa? Pahala melihat mushafnya. Dan kalimat ini juga diberikan oleh para ulama untuk membedakan dengan hadis qudsi atau kitab selain Al-Quran. Misalnya Taurat, Injil, itu kan nggak ada kekhususan ini. Hadis qudsi walaupun secara makna disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kan kalau mau mengeluarkan hadis qudsi selalu mengatakan Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla. Namun itu kalimat yang keluar itu tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an. Dari sisi apa? Minimal dari sisi ini, dari sisi al-muta'abbadu bitilawati. Jadi kalau kita baca hadis qudsi sekadar niatnya baca doang, itu belum dapat pahala ibadah. Kalau niatnya belajar baru dapat pahala belajar. Tapi sekadar bacanya belum. Sekadar bacanya belum. Apalagi hadis yang bukan hadis qudsi. Tapi kalau ada niat ibadah, niat belajar di sana, maka bisa dapat pahala belajar. Dan ini merupakan keistimewaan yang khusus dimiliki oleh Al-Quran, bukan selainnya. Al-manqulu bit-tawatur. Nah, ini juga ciri khas Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu dinakal secara mutawatir, secara berkelanjutan, berkesinambungan dari masa ke masa. Ya. Jadi Al-Quran itu diriwayatkan oleh para perawi dengan jalur periwayatan yang sahih dan datang dari orang-orang yang terpercaya. Serta ciri khas Al-Quran apa? Diamalkan. Minimal secara tilawah itu diamalkan oleh orang yang banyak. Sehingga antara satu orang dengan orang yang lain tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Kenapa? Saking banyaknya orang yang tilawah. Seluruh variasi Al-Quran sejak zaman dulu. Makanya ketika kemudian para ulama menyeleksi para ahli qiraat, itu kan mereka menjadikan salah satu poin tawatur ini sebagai standar dalam menentukan variasi qiraat mana yang bisa diambil dan dinilai sahih. Menjadi salah satu rukun qiraat
sahihah. Apa cirinya? Salah satu cirinya adalah diamalkan banyak orang. Tidak mungkin ada lafaz atau variasi Al-Quran yang tidak diamalkan, tidak dilestarikan. Bahkan masalah ini sudah terjadi sejak zaman sahabat ketika penyeragaman mushaf, penyeragaman variasi Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga memunculkan pembatasan berupa penyeragaman rosem. Munculnya ide penyeragaman rosem itu adalah karena ada beberapa cara baca Al-Quran yang dinilai tidak tawatur, hanya diamalkan oleh satu atau dua orang sahabat saja. Seperti misalnya kalimat kal'ihnil manfush. Sebagian sahabat, ada satu orang misalnya Ibnu Mas'ud kalau tidak khilaf membaca kasufil manfush. Kasufil manfush. Ini sahih dari sahabat. Tapi yang mengamalkan hanya satu orang sahabat. Sahabat yang lain membaca kal'ihnil manfush. Atau misalnya ayat wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dalam riwayat yang lain ternyata sebagian kecil sahabat membaca wadz-dzakari wal untha. Maka kalimat-kalimat seperti itu yang dinilai tidak tawatur, hanya diamalkan oleh satu dua orang sahabat saja, dinilai telah mansuh hukum tilawahnya. Dinilai telah mansuh. Mansuh itu dihapus. Hukum tilawahnya itu sudah mansuh. Makanya tidak termasuk bagian dari rosem mushaf. Tidak ada rosem mushaf yang bertuliskan misalnya kasuf. Tidak ada rosem mushaf yang misalnya bertuliskan wadz-dzakari wal untha. Begitu. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran mesti diriwayatkan secara tawatur. Secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi dan mesti diamalkan oleh banyak orang. Diketahui minimal oleh banyak orang. Tidak mungkin lafaz-lafaz Al-Quran ini ada yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh satu atau dua orang saja. Sehingga seluruh variasi bacaan Al-Quran yang sampai kepada kita itu terbukti valid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tentu saja mendapatkan bacaannya dari malaikat Jibril alaihi salam, dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam riwayat yang lain dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Mikail, dari Lauhul Mahfuz. Itu dalam sebuah riwayat. Allah taala a'lam. Ini berkaitan dengan definisi Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Baik. Ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Disilakan. Silakan Ustaz Ahmad Wildan. Bang, sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, walhamdulillah. Mungkin di sini sebelumnya saya mohon izin dengan pakaian saya yang tidak menyesuaikan barangkali, karena posisinya memang sambil bekerja. Berangkat dari mungkin sedikit background saya ya. Saya di tempat bekerja sebelumnya memang di sebuah lembaga yayasan yang berkecimpung dalam lingkup yang sangat-sangat agamis. Mungkin sebagaimana rekan-rekannya sekarang sangat-sangat luar biasa dengan bergabungnya saya di kampus dari ini. Sebetulnya adalah pengulangan kuliah saya, karena sebelumnya saya sudah pernah berkuliah dengan background umum, meskipun syariah. Yang saya ambil adalah ekonomi syariah. Dan kenapa saya bergabung ke Dar Al-Faqih, sebetulnya karena ketertarikan saya. Di samping memang ada guru saya, selaku pengajar juga, Ustadz Deden, saya juga tertarik dengan visi misi dari ketua yayasan dari Dar Al-Faqih ini. Mungkin itu adalah singkat daripada background saya, jadi mohon maaf jika ada kekurangan barangkali daripada bahasa saya, mungkin karena sudah lama di dunia umum kali gitu saja. Jadi mungkin khawatirnya tidak sinkron dengan kondisi di mana rekan-rekan yang ada di sini, baik itu yang S1 maupun S2, memiliki background yang sangat-sangat mulia begitu mungkin. Pertanyaannya mungkin saya izin tarik ke ranah di luar dari pembahasan, apakah diperkenankan Ustaz? Kalau nggak jauh-jauh amat silakan Ustaz. Ya, ditarik dulu jangan kejauhan gitu ya. Betul, siap. Aman-aman Ustaz. Jadi ini karena saya sekarang posisinya tidak seperti sebelumnya yang full mengajar. Saya sekarang memang memiliki kontrak dengan sebuah perusahaan yang menuntut untuk bekerja 8 jam dan saya mengajarnya hanya di sisa-sisa waktu setelah pulang bekerja begitu. Baik itu asar, maghrib, dan isya.
Dan mungkin ini adalah bahan diskusi barangkali daripada masukan daripada Ustadz. Setelah saya simak daripada penyampaian yang tadi dijabarkan, sangat-sangat luar biasa dan itu mungkin cukup dipahami dan mungkin lebih daripada pemahaman teman-teman yang hadir terkait makna Al-Quran. Dan untuk kita sebagaimana yang beragama Islam sejak lahir mungkin sudah tidak lagi meragukan. Tentu itu kita sepakati bersama. Apa yang dijelaskan daripada definisinya dan apa itu Al-Quran sendiri, mungkin kita sudah sangat paham dengan mukoror dan mungkin dari murabi masing-masing yang mungkin penjelasannya sangat lebih kompleks mungkin ya. Tapi ditarik dengan tempat saya yang sekarang, perjuangannya mungkin luar daripada biasa ya. Kan luar biasa mah biasa saja gitu ya. Ini luar daripada biasa. Itu kita tertantang bagaimana caranya kita bisa berdakwah, menyampaikan hal yang paling mendasar terkait Al-Quran ini kepada mereka-mereka yang, mohon maaf dikatakan, sangat-sangat awam daripada background daripada agamanya. Hal paling sederhana, saya bekerja di sebuah perusahaan yang memang bisa dikatakan umum, yaitu di dunia konstruksi. Mungkin teman-teman sekalian yang sudah bekerja atau pernah mungkin berpengalaman, lingkungan sebuah perusahaan itu mungkin sangat berbeda dengan yayasan barangkali seperti itu. Jadi untuk kita dalam menyampaikan atau berdakwah, mungkin ini sebagai masukan daripada Ustadz barangkali, dan mungkin dari kawan-kawan sekalian jika ada yang tidak sependapat, bagaimana caranya yang paling afdol gitu ya, untuk kita bisa menyampaikan dengan tantangan mereka yang sulit untuk menerima. Seperti hal yang paling dasar, mereka itu seperti yang tadi disampaikan mungkin dari orientalis ya Ustadz ya. Jadi mereka itu menerima, mendengarkan, cuman mereka menolak. Apakah jika kita sudah menjelaskan secara utuh daripada definisi Al-Quran sendiri, misalkan Al-Quran adalah wahyu daripada Allah, Al-Quran adalah salah satunya petunjuk, kitab suci terakhir, dan lain sebagainya, kita sudah jelaskan secara panjang lebar, dengan dalil, dengan hadis, namun dihadapkan dengan mereka-mereka yang orientalis tadi, bahkan yang meskipun agamanya Islam, tapi dia seolah-olah selama penjelasan kita belum masuk kepada logika mereka, mereka menolak. Mungkin itu pertanyaan pertama. Apakah sebaiknya kita lanjutkan? Karena saya selalu teringat kepada ayat dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwasanya Nabi Muhammad hanya diserukan oleh Allah untuk mengingatkan sebagai pengingat. Adapun kan untuk hidayah sendiri Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada siapa-siapanya. Apakah kita teruskan? Apakah kita hanya cukup ketika kita sudah memberikan penjelasan? Mungkin awalnya memang mereka menanyakan, Ustaz. Jadi mereka penasaran, ingin belajar juga sebetulnya dalam hati mereka. Cuman karena keadaan mereka yang tadi background-nya mungkin umum, mereka tidak akan bisa menerima selama penjelasan yang kita sampaikan tidak masuk kepada logika mereka. Mungkin itu yang pertama ya. Sudah cukup panjang, barangkali yang duanya mungkin nanti menyusul, Ustaz. Baik, Itu mungkin pertanyaan kesimpulannya adalah, apakah dalam etika berdakwah yang baik dan benar secara tuntunan Rasulullah, ketika kita berhadapan dengan mereka-mereka yang tadi orientalis tadi, apakah kita cukup memilahnya saja, meninggalkannya saja, atau memang ada kewajiban kita untuk terus mengingatkan sampai dengan mereka berada di jalan yang benar? Mungkin seperti itu saja. Mungkin Afan jika terlalu panjang. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dalam kaitannya dengan dakwah yang saya pahami, kita tidak pernah diberikan beban untuk mengubah orang lain. Itu yang mesti dicatat. Kita tidak pernah diberikan beban, kewajiban untuk mengubah orang lain. Kalau misalnya keberhasilan dakwah itu dihitung apabila seseorang berubah mengikuti jalan kebenaran, maka betapa banyak para nabi yang gagal. Bukankah istri dan anaknya Nabi Nuh tidak beriman? Nabi Nuh gagal enggak dalam dakwah? Kan enggak. Enggak bisa kita bilang, wah Nabi Nuh gagal nih dakwahnya nih. Gara-gara istrinya saja, anaknya saja, orang yang paling dekat dengan beliau tidak beriman. Begitu. Demikian pula Nabi Lut. Istrinya tidak beriman. Demikian pula Nabi Ibrahim. Ya,
Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah Azar ini, apakah ayahnya atau pamannya, intinya dia orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, tapi tidak beriman. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih musuh dakwah terbesar di awal kenabian? Loh itu kan paman-pamannya beliau. Maka tidak kemudian membuat semua itu menjadikan kita menilai dakwah kita gagal, dakwah para nabi gagal. Tidak. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita harus atau wajib mengingatkan sampai mereka berubah? Jawabannya enggak wajib. Tapi apakah kemudian kita dianjurkan untuk terus mendakwahi mereka? Jawabannya ya, sangat dianjurkan. Namun tujuannya tentu bukan begini. Tujuan akhirnya itu masalah mereka mau berubah atau tidak, itu jelas benar hak prerogatifnya Allah. Itu yang saya pahami. Itu hak prerogatif. Tujuan kita dalam berdakwah adalah memberikan jalan bagi mereka. Tujuan kita adalah memberikan jalan bagi mereka. Ini loh yang kami pahami. Tapi jelas, kalau misalnya mereka sejak awal bukan termasuk orang-orang yang memang meyakini hadis, meyakini dalil, iya diskusinya jangan pakai dalil, nggak akan nyambung. Ya memang pakai logika. Kalau memang mereka sejak awal berangkatnya dari logika, ya pakai logika. Dan kalau memang kita tidak mampu, kita tidak berkewajiban untuk menjelaskan semua itu. Bilang saja, oh kalau yang secara logika saya masih belum mampu untuk menjelaskan. Nanti bisa mungkin kita bawa kepada orang-orang yang bisa melogikakan semua itu. Jadi nggak perlu juga kita memaksakan diri kalau memang kita belum mampu untuk berargumentasi dengan logika seperti itu ya. Demikian. Dan kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik? Nah kalau cara terbaik tergantung orangnya, beda-beda ya. Maksudnya objek dakwah itu kan beda-beda. Cara terbaik adalah kita mengenal mereka terlebih dahulu, kita masuk dari apa yang mereka pahami atau dari yang disepakati terlebih dahulu. Nah kalau diskusi itu begitu. Kalau saya sering melihat diskusi di London Corners, tahu nggak London Corners? Cuma memang bahasa Inggris ya. Tapi itu bagus, cara mereka berdiskusi bagus. Jadi berangkat dari yang disepakati. Diskusi dengan orang Hindu berangkat dari yang disepakati. Itu bagus, itu cara menjawab argumentasinya pun bagus. Itu salah satu cara belajar kita dalam berdiskusi. Begitu. Tapi memang harus dilatih ya, nggak bisa langsung mahir. Kalau memang mampu silakan, kalau memang tidak mampu tidak perlu kita paksakan diri untuk terus berdiskusi dengan mereka. Karena dalam dakwah juga yang saya pahami ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Jadi dalam dakwah itu kan ada yang sudah berada di jalan kebenaran, ada yang netral kalau gampang itu, ada yang bermusuhan, ada yang memusuhi. Jadi tiga poin ya. Ada yang masih memusuhi, ada yang netral, ada yang sudah bersama kita, sama-sama dalam kebaikan. Maka gimana caranya dakwah kita ini yang sudah berada dalam kebaikan itu tidak bergeser. Begitu ya. Kemudian yang netral kita usahakan bisa sampai kepada kita. Kalaupun tidak bisa sampai kepada kita, mudah-mudahan dia tidak sampai musuhi kita. Nah begitu. Adapun bagi orang-orang yang memusuhi kita, maka harapannya walaupun tidak bersama kita, minimal dia jadi netral. Dan tidak lebih besar permusuhannya. Begitu skala prioritasnya. Maka kita petakan, ini orang-orang ini tarafnya sudah sampai mana nih? Kalau misalnya netral, ya sudahlah, mereka masih netral, ini nggak memusuhi kita. Seenggaknya mereka nggak ngacak-ngacak kita lagi taklim, misalnya begitu. Ya masih aman. Walaupun mungkin kalau didakwahi masih susah. Ya tidak apa-apa. Kalau yang saya pandang seperti itu. Wallahu alam. Barangkali mungkin dari asatidzah sekalian yang punya pengalaman dakwah di lapangan, punya hal atau solusi yang bisa ditawarkan, disilakan. Ini ada beberapa pertanyaan juga di sini. Baik ya, kalau tidak ada, ya mungkin mudah-mudahan seperti itu. Ustaz Ahmad Wildan, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah setelah selesai perkuliahan ada PDF-nya? Saya sebetulnya sudah serahkan PDF ini.
ke Gus Agung. Nanti diminta saja ya. Saya sudah sampaikan, silakan. Saya pikir sudah pegang PDF-nya semua. Untuk masalah kitab dan lain sebagainya silakan dikomunikasikan dengan pihak institusi ya. Seperti itu. Kenapa penghimpunan Al-Quran ditulis secara acak? Ditulis secara acak. Penghimpunan Al-Quran itu tidak ditulis secara acak. Turunnya yang random. Tapi susunan Al-Quran itu tidak random. Ini yang mesti diperhatikan. Susunan Al-Quran itu tidak random. Jadi, susunan Al-Quran itu dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah susunan yang sejak awal Al-Quran sudah jadi. Nanti akan kita detailkan bahasan ini dalam bab wahyu dan nuzul, insya Allah. Jadi yang random itu turunnya justru. Susunan Al-Quran tidak random. Makanya kalau Al-Quran ditulis sesuai dengan turunnya, justru jadi random, jadi acak. Kalau Al-Quran ditulisnya itu sesuai dengan turunnya, jadi random, jadi acak nantinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu turunnya tidak per surah, tapi per beberapa ayat. Walaupun ada beberapa surah yang turun langsung. Misalnya Al-Fatihah itu kan turun 1, terus kemudian As-Saff turun 1. Tapi kan tidak semua surah itu turun per surah. Al-Baqarah misalnya, itu kan turunnya belasan tahun. Al-Baqarah itu belasan tahun turunnya, bahkan sampai Nabi terakhir menerima wahyu itu surah Al-Baqarah, tapi bukan ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya Al-Quran justru disusun, ditulis, disusun berdasarkan turunnya, justru acak jadinya. Justru acak gitu. Al-Quran itu susunannya tidak acak. Yang sekarang kita kenal sekarang itu tidak acak. Yang dalam tanda petik acak itu turunnya. Makanya inilah salah satu kehebatan mukjizat Al-Quran. Ketika Nabi menerima ayat, Nabi langsung tahu ini diletakkan di sana, ini diletakkan di situ, ini diletakkan di sana, ini diletakkan di situ. Kalau Al-Quran bukan mukjizat, bisa tidak. Makanya tadi saya gambarkan orang yang bikin makalah 20 halaman. Bisa nggak kita ngetiknya langsung halaman 19 dulu? Nggak bisa kan? Coba kita ngetiknya acak deh. Sekarang saya pengen ngetik halaman 19. Ketik. Sekarang saya pengen ngetik halaman 2. Ketik. Sekarang saya pengen ngetik halaman 20. Ketik. Sekarang saya pengen ngetik halaman 1. Ketik. Nggak bisa. Justru turunnya Al-Quran yang random itu, padahal susunan Al-Quran yang kita kenal sekarang tidak acak, itulah yang menjadi salah satu mukjizat. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa melakukannya hal seperti itu. Nggak mungkin. Makanya Nabi itu kan berarti ada usaha yang keras dari Nabi kan untuk mengingat ayat sekaligus untuk mengingat ini letaknya di mana. Begitu, dan itu sudah disampaikan oleh para ulama demikian. Sedangkan di Indonesia madhab Syafi'i dan Asy'ari. Kenapa kemudian di Indonesia banyak bacanya Al-Quran? Karena kita baca dengan riwayat Hafs. Kita baca dengan riwayat Hafs. Kalau kita baca dengan riwayat yang lain mungkin Al-Quran. Begitu ya. Karena kita baca dengan riwayat Imam Hafs, makanya kita bacanya Al-Quran. Begitu. Adapun tadi kenapa kebanyakan ulama kontemporer memilih pendapat qira'a, yaqra'u qira'atan Qur'anan berdasarkan ayat tadi yang sudah disampaikan. Itulah kenapa banyak ulama kontemporer yang memilih itu. Tapi ingat, seperti yang saya sampaikan, jangan jadikan ini sebagai keputusan final. Jangan jadikan ini sebagai keputusan final. Tapi kalau misalnya kenapa orang Indonesia jarang membaca Al-Quran, ya karena memang kita nggak baca itu dalam qiraatnya. Kita baca riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim, sehingga kita lebih kenal Al-Quran daripada Al-Quran. Rujukan ulumul Quran nanti ada. Rujukan kitab-kitab ulumul Quran nanti akan disebutkan di sini beberapa kitab dalam bab perkembangan ulumul Quran. Tartib suar tadi sudah disampaikan, itu adalah tauqifi ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kaitannya pada ilmu qiraat. Kalau penyebutan ada kaitan dengan ilmu qiraat jelas. Kalau penyebutannya jelas ada kaitan dengan ilmu qiraat. Karena kita baca sehari-hari Al-Quran, Allamal Quran. Ya sudah, kita jadi taunya Al-Quran namanya. Begitu kan? Kalau kita bacanya Allamal Quran, saya yakin kita akan menyebutnya Al-Quran. Begitu, saya yakin itu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu.
Tapi ini baru awal-awal aja ini ya. Dari 10 mabda baru 1 ini. Nggak apa-apa. Asma'ul Quran ini merupakan tambahan dari masih definisi berkaitan dengan Al-Quran agar kita lebih mengenal Al-Quran, bahwa ternyata Al-Quran menyebut di dalam Al-Quran itu sendiri nama-nama yang banyak sekali, yang semuanya menunjukkan sifat-sifat Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran punya banyak nama, menurut sebagian ulama punya 100 nama. Kenapa Al-Quran punya 100 atau banyak nama? Untuk menunjukkan keagungannya. Jadi di dalam bahasa Arab, sesuatu yang agung, yang besar, yang dahsyat, itu biasanya memiliki banyak nama yang berbeda untuk menggambarkan sifatnya masing-masing. Makanya Al-Quran misalnya digambarkan sebagai Al-Furqan. Al-Furqan. Nazzalal Furqan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan sebagai pembeda, yang hak dengan yang batil. Kemudian Al-Quran juga disebut sebagai Az-Zikr. Wa hadza dzikrun. Kenapa zikr? Karena sebagai pengingat, pemberi peringatan, zikr. Al-Quran juga disebut sebagai ayat atau surah Tanzil. At-Tanzil, ya karena memang menggambarkan turunnya yang bertahap. Ya, Al-Quran itu kan turunnya bertahap, makanya disebut At-Tanzil. Kemudian Al-Quran juga digambarkan sebagai Al-Ali, La-Aliyun Hakim. Ali karena kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat meninggikan derajat manusia yang berpegang teguh dengannya. Inilah kenapa Al-Quran disebut Al-Ali. Al-Quran juga disebut Al-Majid. Al-Majid, yang mulia. Ya, karena Al-Quran memiliki kedudukan yang mulia. Kemudian Al-Quran juga disebutkan Al-Aziz, yang kokoh, yang kuat, perkasa. Karena Al-Quran tidak tergoyahkan seiring dengan berjalannya waktu. Seiring dengan bergulirnya masa, Al-Quran tidak tergoyahkan sampai hari kiamat. Al-Aziz. Berkata, itu beberapa nama ya. Kalau dicari sekitar 100 nama itu ada semuanya. Cuma kita nggak mungkin sebutkan di sini, hanya sebagai mulahadhah aja, sampingan, suplemen tambahan saja. Nah ini perkataan dari Fairuzabadi. Dalam bahasa Arab, bahwa kathratal asma'i, anna kathratal asma'i tadulu ala syarafil musamma. Nah begitu. Jadi ternyata dalam bahasa Arab, sesuatu yang punya banyak nama itu menunjukkan bahwa dia ini adalah sesuatu yang mulia atau yang agung, au kamalih. Begitu, ya. Jadi ketika dalam bahasa Arab ada sesuatu yang dahsyat, gagah, perkasa, pasti punya banyak nama. Seperti misalnya anna kathratal asma'il asad dalat ala kamali quwwatih. Makannya kata beliau asad itu singa. Singa ini namanya banyak sekali dalam bahasa Arab. Singa begini apa, singa begitu apa, singa begini apa, banyak. Tapi nama umumnya asad. Nama umumnya asad. Hanya dia punya nama-nama yang lain. Nah ternyata menurut ahli bahasa, banyaknya nama singa ini menunjukkan kamalu quwwatih. Menunjukkan saking kuatnya singa. Makanya disebut sebagai raja. Ya kan? Raja hewan liar, begitu. Raja rimba, ya kan? Itulah singa, seperti itu. Dan lain sebagainya. Maka Al-Quran kenapa memiliki banyak nama? Itu dalam rangka apa? Dallat ala syarafihi wa fadilatihi. Menunjukkan atas apa? Menunjukkan atas kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran. Begitu. Jadi kenapa Al-Quran memiliki banyak nama? Karena menunjukkan keistimewaannya. Allahu Ta'ala a'lam. Baik. Nah, sekarang kita baru masuk ke Al-Ulum. Ya, tadi kan Al-Qur'annya. Sekarang kita masuk ke Al-Ulum. Al-Ulum sendiri jamak dari kata Al-Ilm. Ilm itu ilmu. Nah, ilmu ini menarik nih. Ilmu ini padanan katanya kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada. Makanya ilmu diterjemahkan ilmu. Bahkan kalau kita lihat padanan kata dalam bahasa Inggris, itu tidak ada. Kata ilmu itu tidak ada padanan kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris misalnya ada kata yang mirip. Misalnya science. Tapi kan science itu dalam Islam bukan ilmu itu sendiri. Dalam Islam, science itu hanya salah satu bentuk ilmu. Makanya dulu sempat ada perdebatan ya. Apakah
Allah itu ilmiah, gitu ya. Dalam kesempatan perdebatan apakah Allah itu ilmiah, maka jangan terjemahkan ilmiah ini sebagai scientific. Kenapa? Karena beda antara makna ilmu dengan makna sains itu beda. Kalau scientific itu kan harus diuji. Sedangkan ilmiah itu tidak melulu harus diuji. Begitu, jadi lebih luas. Betul bahwa science itu bagian dari ilmu yang diterima, pengetahuan yang diterima dalam Islam. Tapi di dalam kaidah Islam, sesuatu disebut ilmu tidak mesti harus scientific. Kenapa? Karena ada sumber uji yang lain untuk menguji apakah dia ini memenuhi kaidah ilmiah, standar ilmiah al-ilm atau tidak. Kalau scientific kan ada ujian, ada tajribah istilahnya begitu ya. Tapi kalau ilmiah dalam Islam tidak mesti harus dilakukan tajribah. Kenapa? Karena ada yang namanya al-aqlu as-sahih, akal yang sahih, logika. Maka dalam Islam ada yang namanya logika. Kemudian ada sebab akibat. Nah, ini adalah cara berpikir yang diterima di dalam kaidah ilmiah, tradisi ilmiah Islam. Jadi logika yang bersih, logika yang sehat, logika yang salim, itu termasuk salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang ilmiah. Jadi selain metode saintifik, juga Islam menerima apa? Menerima logika yang salim. Menerima logika yang sehat. Jadi kalau dia logis secara akal diterima. Begitu. Makanya seluruh kaidah di dalam agama kita, bahkan dalam permasalahan akidah itu pasti tidak akan melanggar logika. Begitu. Ya, tidak akan melanggar logika. Bukan maksudnya zat Allah bisa dilogikakan, bukan, tapi konsepnya itu tidak mungkin bertentangan dengan logika. Misalnya berbeda dengan konsep ketuhanan dengan orang-orang Nasrani. Kan nggak logis. Logikanya kayak gimana Tuhan itu ada 3, kemudian 3 itu ada 1, tapi yang 1 bisa berdoa kepada yang lain. Makanya kalau debat sama orang-orang Nasrani itu kan nggak nyambung, karena nggak logis. Dan mereka mengatakan ya diterima saja. Nah, Islam nggak seperti itu. Pasti nggak mungkin bertentangan dengan logika. Dan yang ketiga adalah an-naql, naqlus sahih, riwayat atau as-sama'. Ya. Maka dalam Islam sesuatu bisa disebut ilmiah kalau dia punya jalur periwayatan yang sahih. As-sama', khabar sahih. Nah, minimal 3. Jadi scientific, tajribah, kemudian yang kedua adalah aqlus salim, yang ketiga adalah naqlus sahih. 3 poin inilah yang disebut ilmiah di dalam Islam. Jadi cakupannya lebih luas dibandingkan definisi saintifik menurut orang-orang barat. Ya nggak ketemu kalau misalnya ada orang yang bilang Allah ini ilmiah atau enggak, tapi yang satu pakai standar Islam, yang satu pakai standar saintifik. Ya Allah nggak bisa diuji lah, gimana caranya menguji Allah? Begitu. Jadi kata al-ilm ini kekhasan Islam sebetulnya, tidak memiliki padanan dalam banyak bahasa. Bahasa Indonesia nggak punya padanan, bahasa Inggris nggak punya padanan. Jadi ini kekhasan tradisi kaum muslimin seperti kata al-ilm. Lalu al-ilmi sendiri apa? Al-ilm artinya adalah idraku syai' ala haqiqatihi. Yang dimaksud dengan ilm itu artinya apa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Nah, untuk mencapai haqiqah bisa dicapai dengan 3 cara tadi. Untuk mencapai haqiqah bisa dicapai dengan 3 cara tadi. Yang pertama adalah metode saintifik. Yang kedua adalah al-aqlus salim, ya, logika yang sehat. Dan yang terakhir adalah naqlus sahih, menerima periwayatan. Maka kalau terpenuhi salah satunya, itu sudah disebut ala haqiqatih. Itu sudah disebut apa? Ala haqiqatih. Begitu. Ini adalah secara bahasa. Adapun secara istilah, maka al-ulum yang dimaksud di sini adalah bisa bermakna sekumpulan masalah yang terikat pada satu tema yang sama. Atau majmu'atun minal masail al-murtabitah min jihatin wahidah. Kumpulan tema-tema, kumpulan masalah-masalah, kumpulan fasal-fasal yang dia ini terikat pada satu tema yang sama. Apa temanya? Al-Quran. Dikumpulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka jadilah cabang
ilmu ulumul Quran. Kemudian yang dimaksud dengan al-ilm juga bisa bermakna sebuah malakah. Bisa bermakna apa? Malakah. Malakah ini artinya adalah potensi. Potensi seseorang yang bisa langsung menerapkan ilmu dalam realita. Jadi ilmu itu bisa langsung diterapkan tanpa harus berpikir. Itu malakah. Jadi ilmu yang bisa langsung diterapkan tanpa perlu berpikir lebih jauh. Jadi ilmu itu otomatis bisa langsung diamalkan. Itu namanya malakah. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah memiliki malakah terhadap pengetahuan tertentu, artinya dia bisa langsung mengamalkannya tanpa berpikir panjang. Contoh paling sederhana adalah berkendara. Saya yakin kebanyakan di antara kita sudah memiliki malakah terhadap kendaraan kita masing-masing. Sehingga mau belok kanan kiri berhenti itu sudah nggak perlu mikir. Pakai intuisi gitu istilahnya ya. Kenapa? Karena saking fahamnya kita dengan kendaraan kita. Bahkan sebagian orang yang sudah terbiasa misalnya merasakan motornya mogok, maka dia tahu harus bagaimana. Dia sudah tahu harus seperti apa. Dia sudah tahu kalau yang diganti bagian apanya. Itu karena sudah memiliki malakah terhadap kendaraannya sendiri. Nah, orang yang memiliki malakah itu seperti itu. Maka di sini definisi ulumul Quran juga bisa bermakna malakah terhadap Al-Quran. Ya, kemampuan mental seseorang dari mengkaji pengetahuan dan masalah-masalah di dalamnya. Al-malakatu wal qudratil aqliyah allati yaktasibuha, kurang kaf. Yaktasibuhal alim min dirasatil ilmi wa masailih. Jadi kemampuan mental yang diperoleh seseorang karena dia itu benar-benar mengkaji, menggali masalah-masalah pengetahuan di dalam ilmu yang dia pelajari. Nah, kapan seseorang dikatakan memiliki ilmu ulumul Quran? Ya saat dia memiliki malakah. Memiliki malakah. Sebetulnya dalam bidang ilmu apapun ya. Orang yang memiliki malakah misalnya dalam fikih, maka dia akan dengan mudah menentukan ini hukumnya apa. Misalnya begitu, udah tahu. Saking udah pahamnya. Begitu. Cuma yang dimaksud ilmu dalam definisi kita sekarang, ini adalah definisi yang pertama. Karena yang dimaksud ilmu ulumul Quran yang kita bahas sekarang adalah cabang ilmu ulumul Quran. Jadi definisi ulumul Qurannya adalah cabang ilmu ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu atau masalah-masalah yang terikat pada satu objek yang sama, objeknya Al-Quran. Berarti ulumul Quran adalah majmu'atul ulum, kumpulan ilmu allati tata'allaq mabahituha bil Quran, yaitu kumpulan-kumpulan ilmu yang pokok bahasannya berkaitan dengan Al-Quranul Karim secara khusus. Dari sisi apa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Baik yang berkaitan dengan pembahasan turunnya, makanya nanti akan kita bahas masalah nuzul tadi. Masalah wahyu, nuzul, tanzil, inzal, tartib, suar. Itu nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian bacaannya nanti akan kita singgung walaupun kita tidak terlalu mendalam ya. Apalagi kalau harus belajar tajwid sama qiraat, yaitu butuh kelas tersendiri. Tapi nanti akan kita singgung minimal dari sisi bagaimana sudut pandang sedikit fonetis dan juga qiraatnya. Kemudian penulisannya, ini juga nanti akan kita sampaikan beberapa poin yang berkaitan rasm dan dhabt. Itu pun hanya pengantarnya saja. Kemudian penafsirannya, walaupun nanti ada sebagian ulama yang berbeda pendapat apakah masalah qawaid tafsir ini masih bagian dari ulumul Quran atau menjadi cabang ilmu yang terpisah. Dan dari si tadlil, pendalilannya. Nah, di sini termasuk nanti tafsir dan tadlil membahas masalah-masalah yang erat kaitannya misalnya dengan usul fiqh. Seperti misalnya membahas am, khos, mutlak, muqayyad, tashbih, tamthil, nakirah, ma'rifah, dan lain sebagainya. Ya, karena semuanya memang termasuk bagian dari ulumul Quran yang tidak terpisahkan. Maudhu', sedikit lagi 10 menit, saya percepat sedikit.
Objek bahasan ulumul Quran adalah Al-Quranul Karim. Dari siapanya tadi sudah kita bahas. Dari sisi tanzilnya, tartilnya, tadwinnya, takwilnya, dan tadlilnya. Dan ini yang nanti akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Jadi nanti kita bahas tanzil, kita bahas tartil, kita bahas tadwin, seterusnya seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Ya, urutan pembahasan yang nanti akan kita bahas dari awal sampai akhir. Kalau nanti mabadi selesai, kita langsung masuk ke bagian tanzil. Apa yang kita bahas dalam bab tanzil? Yang kita bahas minimal 3. Kaifiyah, cara turunnya Al-Quran dari mulai bada al-wahyu, dari mulai wahyu pertama, sampai kemudian Al-Quran ini diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian asbab, ada namanya ilmu sababun nuzul. Ini ilmu tanzil maksudnya. Ya, ilmu asbabun nuzul. Kemudian tartib suar. Tadi juga ada pertanyaan mengenai tartib suar, urutan-urutan surah. Ya, ini juga nanti akan masuk dalam bab tanzil. Kemudian sepertinya nanti dibalik. Kita pembahasannya dibalik ya. Tanzil dulu, kemudian baru tadwin. Supaya nyambung. Tartil setelah ketiga. Nanti kita bahas tanzil, kemudian tadwin setelah itu. Karena masih nyambung dengan ulum tanzil. Bagaimana Al-Quran sampai kepada Nabi, bagaimana Nabi menyampaikannya kepada kita. Dari mulai pengumpulan, karena ini masih nyambung kan, turunnya Al-Quran dengan pengumpulannya, ya, bagaimana para sahabat mencatat, menulis, dikumpulkan dalam satu mushaf yang sama pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian diseragamkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian juga berkaitan dengan masalah rasam dan dobetnya seperti apa. Baru kemudian masuk ulum tartil, berkaitan dengan variasi qiraat, karena kalau tajwid punya bahasan tersendiri, walaupun nanti akan disinggung sedikit saja, berkaitan dengan variasi fonetis yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu masuk ke dalam ulum takwil. Nah ini yang nanti akan kita banyak membahas qawaid tafsir. Baik dari si lughahnya, balaghahnya, dilalahnya, tapi tentu saja tidak mendalam. Ya, karena dia menurut sebagian ulama merupakan cabang ilmu tersendiri, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tadlilnya. Ini kita nanti akan banyak membahas masalah ijaz, tashbih, tamthil. Ada sedikit tadabbur mungkin di sana, atau abwab ya, pintu-pintu supaya kita bisa masuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian juga bagaimana kita melihat bayan, bentuk-bentuk bayan di dalam Al-Quran, dan kita melihat beberapa sudut pandang Al-Quran itu sendiri. Jadi ini kurang lebih yang nanti akan kita bahas, tapi semuanya ini, semua poin-poin ini seperti yang tadi disampaikan di awal sebatas pengantar. Jadi saya di sini hanya berfungsi untuk mengantarkan hadirin sekalian, mengantarkan para asatidz sekalian untuk bisa mempelajari Al-Quran lebih jauh lagi. Jadi saya cuma nganter sampai pinggir pantai, terus ngasih tahu, nih ini loh samudranya ulumul Quran itu. Silakan, kalau mau main pasir di sana, kalau mau renang di sana, kalau mau main banana boat di sana, main jet ski di sebelah sana, kurang lebih seperti itu. Minimal tahu gambaran umumnya samudera ulumul Quran itu seperti apa. Apa manfaat kita mempelajari ulumul Quran? Maka minimal 2 manfaat yang sering disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah penyokong ilmu tafsir. Makanya zaman dulu ulumul Quran dengan ilmu tafsir itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Baru-baru ini aja kemudian sebagian ulama memisah mana ulumul Quran secara umum, mana ilmu tafsir secara khusus. Kenapa? Karena dalam ulumul Quran itu ada qiraat, ada sabab nuzul, ada bayan dan lain sebagainya. Itu sangat membantu tafsir. Orang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan sempurna wajib memahami berbagai variasi qiraat yang sah. Karena kalau dia cuma tahu satu variasi qiraat, bisa jadi makna yang didapatkan tidak komprehensif. Begitu, juz'iyah dia maknanya, sebagian saja, sepenggal yang dia tafsirkan pada akhirnya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dari sudut pandang tazkiyatun nafsnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari ulumul Quran dapat menambah pengenalan kita terhadap Al-Quran yang dengannya semoga bertambah kecintaan dan keimanan terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau yang pertama
manfaat praktisnya. Kalau yang kedua ini manfaat yang sifatnya ruhiyah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada 4 menit lagi. Satu lagi lah ya. Fadl dan nisbah. Ulumul Quran merupakan ilmu yang sangat utama karena berhubungan langsung dengan kalamullah. Jadi satu konsep yang mesti kita pahami adalah bahwa di dalam Islam, paradigma yang dibangun itu, setiap ilmu yang berhubungan dengan Allah dan selalu menambah kedekatan kita dengan Allah, itu merupakan ilmu yang mulia. Sebaliknya, segala macam ilmu dan pengetahuan yang membuat kita jauh dari Allah, maka itu menjadi ilmu yang hina. Begitu. Misalnya ada orang belajar fisika. Lalu dengan ilmu fisika ini justru dia menambah kedekatan dengan Allah. Bisa tafakkur alam dan lain sebagainya. Maka ilmu tersebut menjadi mulia. Sebaliknya, kalau dia belajar fisika pada akhirnya kemudian menentang eksistensi Allah, karena semuanya harus berdasarkan materi, misalnya begitu, pada akhirnya maka ilmu tersebut menjadi hina. Jadi dalam Islam, semakin ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, maka ilmu itu menjadi mulia. Semakin ilmu itu menjauhkan dari Allah, maka ilmu itu menjadi hina. Ulumul Quran erat kaitannya dengan kalamullah. Maka sebetulnya hakikat ulumul Quran itu adalah ilmu yang sangat mulia. Walaupun kadang ada sebagian orang yang justru mempelajari ulumul Quran untuk mencari celah, untuk meruntuhkan keyakinan terhadap Al-Quran itu sendiri. Bahkan itu yang dilakukan oleh sebagian orang-orang barat ketika pertama kali mencetak mushaf. Itu nanti akan kita bahas dalam permasalahan cetakan mushaf. Jadi ada sebagian orang-orang kafir yang mencetak mushaf. Bahkan itu dianggap sebagai cetakan mushaf modern pertama. Itu di Jerman, di Italia. Ternyata mereka bertujuan untuk memberi celah. Ya, makanya untuk yang cetakan pertama di Italia itu banyak yang salah. Mereka sih bilangnya nggak sengaja salah. Tapi menurut Turki Utsmani sengaja, itu makanya dihukum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nisbah, ya, korelasinya merupakan salah satu cabang ilmu syar'i yang berakar dari ilmu tafsir. Nah ini, jadi dulu para ulama itu ketika membicarakan Al-Quran selalu berangkat dari tafsir. Dan karena yang namanya menafsirkan Al-Quran itu butuh kaidah, butuh ilmu. Nah ilmu penopang tafsir itulah yang kemudian berkembang menjadi ulumul Quran. Sampai akhirnya justru ulumul Quran berkembang menjadi ilmu tersendiri dan bahkan menjadi induk bagi beberapa cabang ilmu yang lain. Seperti ilmu apa induknya? Ya lahir dari sini ilmu qiraat, lahir dari sini ilmu asbabun nuzul, lahir dari sini ilmu tajwid, lahir dari sini ilmu adab, lahir dari sini ilmu rasam dhabat dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan sampai di sini, disilakan. Apakah ada PDF-nya awal sampai akhir? Belum, kalau dari awal sampai akhir. Karena saya selalu melihat apa yang mesti diperbaiki. Sementara PDF-nya ini dulu ya. Sebetulnya saya udah ada sekitar berapa file totalnya ini yang sudah saya buat. Dibagi menjadi 8 file. Seperti itu yang sudah saya siapkan, tapi saya belum bisa bagikan semua karena saya masih melihat-lihat lagi, direvisi terlebih dahulu, susunannya diperbaiki dulu, khawatir ada yang kurang tepat. Karena biasanya saya kalau lagi baca, kayaknya enak di sini deh, ini kayaknya enak di situ, begitu ya. Jadi saya sering ngubah-ngubah, begitu. Makanya nanti ya untuk sementara ini agak mendadak mungkin. Kalau ada pembaharuan saya share. Tapi kan ini cukup ya untuk beberapa pertemuan ke depan. Sementara PDF ini dulu. Terus kemudian kalau kita ingin mencari kitab apa yang bisa menjadi pegangan, bisa misalnya yang paling mudah itu ini, dasar-dasar ilmu Al-Quran. Mana'ul Qattan. Ini sudah ada terjemahannya. Ini dasar-dasar ilmu Al-Quran. Ya, Syekh Mana'ul Qattan. Ini bisa dipakai. Saya banyak sekali ngambil faidah dari sini. Tapi tentu ini bukan satu-satunya. Kemudian juga kitab apa lagi yang bisa dipakai?
studi teks Al-Quran. Ini berkaitan dengan tadwin Al-Quran. Bagus sekali, bantahan terhadap orientalis banyak sekali di sini. Ya, studi sejarah teks Al-Quran ini bagus sekali. Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, begitu, sangat bagus. Membantah orang-orang yang meragukan mushaf Al-Quran. Sangat bagus sekali. Kemudian juga misalnya untuk tartib, suar, atau ilmu munasabah. Ini dari Ustaz Nur Fajri Ramadan, Quran Mapping. Ini bisa menggali lebih jauh bagaimana antara satu surah dengan surah yang lain punya hubungan yang erat. Begitu. Juga misalnya kemudian ada Abhath fi Ulumil Quran. Ini Abhath fi Ulumil Quran. Cuma belum ada terjemahannya sepertinya. Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Ini bagus sekali. Beliau banyak mengambil pandangan yang agak sedikit berbeda. Jadi mencari sudut pandang baru gitu ya. Novelty-nya bagus sekali. Mencari sudut pandang baru dalam permasalahan yang sebetulnya sering dibahas dalam ulumul Quran, tapi beliau cari sudut pandang yang baru, yang itu jarang diambil oleh para penulis. Termasuk di sini yang beliau tawarkan adalah teori mengenai jawaban atas banyak orang, banyak ulama yang mengatakan Imam Hafs itu dhaif. Pernah dengar enggak? Para ulama bilang Imam Hafs itu dhaif hadisnya. Walaupun beliau ahli qiraat. Maka dijawab di sini. Atau minimalnya beliau bisa melahirkan teori baru yang bisa mungkin untuk menjawab klaim tadi. Ini sangat bagus. Kemudian apalagi ya yang bisa, yang ada di sini, dekat-dekat sini bisa di ya, dan kitab-kitab yang lain lah ya. Dan kitab-kitab lain yang tidak bisa ditampilkan satu demi satu karena sebagian kitab sudah saya kirim ke Bandung. Banyak sekali, satu dua rak. Terus kemudian di rak di sini ada, jadi nggak bisa ditampilkan. Ini yang biasa dipakai ini karena jadi sumber buat menulis biasanya. Demikian, ya, seperti itu. Al-Itqan, Al-Itqan pasti itu, Al-Itqan itu pasti. Al-Itqan itu termasuk salah satu rujukan utama dalam kitab Ulumul Quran. Al-Itqan, kemudian Al-Burhan, dan Manahilul Irfan. Itu 3 kitab yang bisa menjadi rujukan terbaik, salah satu rujukan terbaik lah. Di antara rujukan terbaik. Al-Itqan, Al-Burhan, kemudian Manahil Al-Irfan. Ada satu poin lagi yang belum saya sampaikan, terakhir banget ini sebelum Jumatan. Tadi disampaikan bahwa sebagian ulama memisahkan antara ulumul Quran dengan tafsir. Sebagian ulama juga membedakan antara pengertian dan ruang lingkup antara ulum tafsir dengan ulumul Quran. Ilmu tafsir kadang disebut ulumut tafsir atau usulut tafsir. Namun, ini catatan, tidak sedikit ulama yang memosisikan ilmu Al-Quran sama dengan ilmu tafsir. Makanya dalam kitab tadi, Syekh Mana'ul Qatan, ada qawaid tafsir di dalam ulumul Quran beliau. Termasuk nanti akan kita bahas juga qawaid tafsir. Termasuk yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Begitu. Jadi, terdapat 4 esensial berbeda yang perlu dipetakan. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran ya, sebagai objeknya. Kemudian ilmu Al-Quran yang cakupannya sangat luas dan menjadi induk dari beberapa ilmu yang lain. Yang ketiga, tafsirnya. Tafsir itu produk jadinya. Dan yang terakhir adalah ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini adalah bagaimana cara menafsirkan. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir, hakikatnya kita bukan sedang mempelajari salah satu tafsir, bukan. Tapi mempelajari bagaimana kaidah agar kita bisa menafsirkan Al-Quran dengan benar. Hakikatnya begitu. Cuma banyak orang yang belajar ilmu tafsir, pada akhirnya cuma belajar sebagian kitab tafsir. Belum nyampe ke kaidahnya begitu. Belajar apa? Belajar ilmu tafsir. Apa yang dikaji misalnya? Tafsir Jalalain. Oh, itu bukan belajar ilmu tafsir, tapi belajar kitab tafsir. Belajar apa? Belajar ilmu tafsir. Apa yang dikaji? Tafsir Ibnu Katsir. Itu belum belajar ilmu tafsir. Itu belajar kitab tafsir. Kenapa? Karena belajar ilmu tafsir artinya mempelajari kaidah adabnya dan mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung kita dalam menafsirkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Lebih 5 menit.
Sampai di sini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin sepertinya ditunda terlebih dahulu. Bisa dicatat dan disampaikan dalam pertemuan berikutnya. Besok ya insya Allah pertemuan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ikhwan pasti akan siap-siap Jumatan. Kami akhiri sampai di sini. Fanaktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila begitu banyak kekurangan atau ada kalimat yang kurang berkenan. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Ustadz sudah memberikan ilmunya pada perkuliahan pertama hari ini. Semoga barokah dan kita semua mendapat